Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi Sudarto MPD, Kepala SMA Negeri 2 Pati. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video hasil rekaman gelar karya yang ada di SMA Negeri 2. Gelar karya ini bertemakan suara demokrasi dan gaya hidup berkelanjutan. Kami mengambil gaya hidup berkelanjutan karena situasi di SMA Negeri 2 Pati ini merupakan sekolah yang lokasinya sangat strategis di pusat kota, sehingga gaya hidup anak-anak ini perlu dikendalikan, terutama adalah dalam pengelolaan sampah. Kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang itu kalau bawa makanan, baik itu jajan maupun bawa bekal dari rumah, sekarang ini tidak bisa kita lepaskan adanya dampak dari anak-anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari, selalu membawa sampah yang menumpuk. Karena itu kami dalam gelar karya dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini, kami berusaha memberi pemahaman kepada anak-anak untuk memanfaatkan sampah untuk bisa didaur ulang dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Demikian juga untuk menyongsong tahun 2024, kami perlu membekali anak-anak untuk literate terhadap pemilu yang tidak lama lagi akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Juga anak-anak kami secara otomatis akan ikut terlibat di dalamnya. Untuk itu, simaklah video kami. Salam bahagia. SMA Negeri 2 Pati merupakan sekolah dengan letak strategis di pusat kota. Kondisi ini membuat seluruh akses pemenuhan kebutuhan menjadi lebih mudah dan beragam. Hal ini cukup mempengaruhi tingkat konsumtif para peserta didik yang bermuara pada meningkatnya akumulasi sampah di sekolah secara drastis, terutama sampah anorganik. Sampah ini selain berasal dari dalam sekolah, juga berasal dari luar sekolah yang biasanya didapat dari pesanan makanan secara online. Sementara tingkat kesadaran peserta didik dalam meminimalisir jumlah sampah masih perlu ditingkatkan. Gaya hidup ini tentu perlu menjadi sebuah perhatian terkait dengan pengaruhnya terhadap hidup yang berkelanjutan. Terlepas dari situasi tersebut, SMA Negeri 2 Pati juga dihadapkan pada tantangan tingkat pemahaman peserta didik yang semakin besar masuk pada data pemilih pemula terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang. Berdasar situasi di atas, terkait dengan situasi pertama, maka perlu adanya program untuk meminimalisir jumlah sampah yang dihasilkan tiap hari dan meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat berkelanjutan pada umumnya. Tantangan dalam pelaksanaan praktik ini yang pertama adalah perlu ada koordinasi dengan bagian kesiswaan untuk menghimbau peserta didik agar meminimalisir jumlah sampah dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan. Untuk lebih mewadahi dan mengapresiasi hasil kreativitas anak selama Pekan P5, maka dilaksanakan gelar karya yang pelaksanaannya secara berkolaborasi antara kelas 10 dan kelas 11. Dampak dari pelaksanaan serangkaian kegiatan ini yang paling signifikan untuk kelas 10 adalah meningkatnya pemahaman akan peran mereka sebagai pemilih pemula pada pemilu 2024 yang akan datang. Sedangkan untuk kelas 11 adalah mulai berkurangnya jumlah produksi sampah di tempat pembuangan akhir sekolah. Secara khusus, kegiatan ini juga mengasah kreativitas anak dalam berkarya melalui berbagai platform. Dalam praktek di lapangan, anak-anak menjadi mandiri dalam mempersiapkan diri bagaimana mereka
mengimplementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya suara demokrasi. Pada saat mereka mengimplementasikan suara demokrasi, mereka real di lapangan melaksanakan tugas-tugas mereka. Ada yang sebagai panitia pemilihan umum dan ada juga yang mereka selaku pemilih, sehingga mereka betul-betul memahami dan menghayati apa itu suara demokrasi. Dalam pembuatan atribut-atribut untuk pelaksanaan pemilihan umum, karena mereka berkolaborasi dengan tema gaya hidup berkelanjutan, maka mereka atau anak-anak menggunakan barang-barang bekas untuk membuat atribut dan peralatan serta piranti yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga bisa mengurangi volume sampah yang ada di masyarakat dan memanfaatkan sampah untuk menjadi barang yang berguna bagi kehidupan mereka. Dengan demikian, pembuatan atribut pemilihan umum berkolaborasi antara kelas 10 dan kelas 11, sehingga pemanfaatan barang-barang bekas untuk digunakan sebagai piranti atau peralatan atau atribut pelaksanaan pemilihan umum, maka dalam hal ini bisa mengurangi volume jumlah sampah di masyarakat dan bisa memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bernilai. Sebagai puncaknya, maka diadakan gelar karya di SMA Negeri 2 Pati. Gelar karya ini menampilkan seluruh hasil karya anak selama proses kegiatan P5, mulai dari hasil yang dikemas melalui sosial media seperti podcast, YouTube, TikTok, dan Instagram, hingga hasil berupa barang yang dipajang dan layak jual. Gelar karya ini juga dibuka untuk umum. Secara khusus kami mengundang seluruh instansi yang berada di sekitar SMA Negeri 2 Pati dan secara umum masyarakat luas, termasuk Bapak Ibu wali peserta didik. Harapannya dengan kedatangan para pengunjung dari luar dapat lebih meningkatkan motivasi anak dalam berkarya dan memupuk nilai-nilai karakter Pancasila melalui dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak. Apresiasi tersebut dapat berupa kalimat verbal, penulisan di papan refleksi yang telah disediakan, hingga membeli barang hasil karya anak yang menurut pengunjung menarik hati dan berdaya guna. Respon dari berbagai pihak terlihat sangat positif dengan menghadiri dan mengapresiasi kegiatan ini penuh antusias. Salam bahagia. Bagaimana testimoni Ibu Khalifah selaku guru SMA Negeri 2 Pati dengan adanya gelar karya ini? Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Siti Khalifah sebagai guru sejarah di SMA Negeri 2 Pati. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan P5, anak-anak di sini mengikuti gelar karya ya. Jadi dengan adanya gelar karya ini, anak-anak
lebih kreatif ternyata, bahkan di luar ekspektasi dari Bapak Ibu guru, sehingga anak-anak ini terlihat sekali kreativitasnya, dan di situ mereka mendapatkan wadah dalam berkreasi. Dan juga sesuai dengan tujuan awal bahwa sampah-sampah yang tadinya menumpuk menjadi menipis, dan untuk suara demokrasinya anak-anak juga sudah mengetahui lebih mendalam tentang perannya sebagai pemilih pemula dan meningkatkan partisipasi mereka yang nantinya akan menjadi pemilih pemula di tahun 2024. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Khalifa.